kan ditarik ke internasionalnya ke India. Yang itu mulai kecewanya. Kenapa? Tapi ini sekarang nggak ada, Bang. Kenapa? Nggak tahu juga. Emang ada jatahnya masing-masing, berarti nggak diajak pemerintah? Nggak ada. Emang dari diri sendiri. Kota Sungai Penuh yang sekarang, apa yang bisa dikembangkan dan apa yang kurang? Kembali bersama saya Indra di sini di konten People Talk, dan kali ini tamu kita adalah salah satu gadis cantik yang pernah menjuarai Miss Teen Star Indonesia dan sekarang udah jadi Miss Teen Multinasional Indonesia. Ini dia, ada Anik Kholila. Bang, Hai. Cantik banget, luar biasa. Gimana kabarnya, Nik? Baik. Abang sendiri? Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu 2 tahun lalu ya? Ya, di sini juga. Di sini juga ya. Ya, gimana kita langsung aja, Nik. Boleh. Gimana kesehariannya sekarang? Sehari-harinya Anik baru tamat SMA kan, Bang. Oke. Mau lanjut kuliah. Sama sih kayak dulu. Setelah Miss Teen Star itu, Miss Teen Star namanya apa sekarang? Miss Teen Star. Masih Miss Teen Star. Masih. Dari Miss Teen Star ke Miss Teen Multinasional. Oh, oke. Itu memang berjenjang apa gimana? Iya, Bang, memang berjenjang. Oh, berarti bukan langsung ke multinasional itu ya? Bukan. Dari nasionalnya dulu baru ke internasionalnya. Oke. Itu yang nasionalnya Miss Teen Star. Iya. Kalau multinasional itu yang internasional. Internasionalnya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi, kenapa kok bisa ikut saat itu? Bisa ikut itu dari yang Provinsi Jambi duluan, Bang. Itu awalnya Anik main IG kan. Oke. Biar lihat ada brosur-brosur yang model gitu. Terus itu pertama kali lomba Anik ngikutin ajang Rainbow. Oke. Rainbow modeling. Oh ya, Rainbow modeling ya tahu. Itu awal dari kesuksesan Anik. Dari Bang Putra. Oke. Dari sana ikut kan, lihat-lihat, coba ngedaftar dulu. Akhirnya daftar online, Anik lulus. Terus ke babak semifinalnya yang sekota Sungai Penuh, Anik juga lulus. Terus lanjut lagi ke Jambi, provinsinya, kabupaten gitu loh, Bang. Terus dapat juara 2. Oke. Jadi wakil 1 Supi Pra Remaja Jambi. Habis itu banyak kan tawaran lomba ini. Terus Anik lihat-lihat dulu kan yang mana bagusnya buat Anik. Terus dapat yang ini, Miss Teen Star. Terus ditarik ngikutin buat jadi perwakilan Provinsi Jambi. Saat itu untuk mewakili Provinsi Jambi. Terus coba itu briefingnya, prepare-nya cuma 2 minggu, Bang. Cuma 2 minggu. Lomba ke nasional. Persiapannya? Ya, se-Indonesia kan, persiapannya cuma 2 minggu. Itu luar biasa. Jadi setelah dari Miss Teen Star itu kan perjalanannya mewakili Provinsi Jambi untuk Indonesia. Itu kan juara berapa itu kemarin? Ani kemarin juara 3. Juara 3 untuk nasionalnya. Se-Indonesia. Se-Indonesianya. Terus ada lagi gak jenjangnya setelah itu? Setelah yang nasionalnya kan ditarik ke internasionalnya. Internasionalnya ke India. Yang itu mulai kecewanya. Kenapa? Karena di keluarga juga kan ada yang support, ada yang enggak. Kan kita masih kota Sungai Penuh itu gimana ya, Bang? Kayak masih di kota-kota besar kan udah hal biasa. Belum open minded gitu. Iya. Kalau di sini masih mikir, kan keluarga juga nggak semuanya gitu, Bang, ngedukung. Terus di sana kan emang stylenya itu. Jadi kalau misalnya saat itu kan saya nggak tahu prosedurnya lah gitu. Iya. Jadi saat itu kan ditawari untuk ikutin ajang yang ada di India. Iya. Itu memang harus Anik sendiri yang berangkat atau boleh bawa keluarga atau gimana? Dari manajernya Anik itu boleh bawa keluarga. Ya. Tapi 1 orang aja. Kalau yang lain itu ditanggung pribadi gitu. Pribadi, ya. Gitu. Mungkin di situ yang beratnya keluarga mungkin ya. Mungkin iya. Selain itu juga gimana ya, Bang? Kalau lomba kan pakaiannya juga terbuka. Mungkin dari segi itu nggak iya sih. Kayak itu gimana ya?
apalagi di India gitu kan, kita nggak tahu budayanya gimana gitu. Beda sama budaya yang ya di Kota nanti Sungai ya Penuh. apalagi misalnya takut mungkin ya yang ditakutkan keluarga Anik itu mungkin gini, abang bisa mahamin sih, kayak nanti di sana mungkin pakaiannya terbuka, apalagi kita yang berada di Sungai Penuh dengan norma-norma yang ada di masyarakat itu kan nggak gimana ya, untuk menerima hal itu tuh belum bisa. Belum gitu. bisa. Jadi setelah dari Miss Teen Star, Miss Teen multinasional gitu kan, apa yang Anik dapat dari sana? Banyak banget Bang. Banyak hal yang Anik dapatin dari setelah Anik ikut lomba-lomba. Seperti sekarang, Anik kalau nggak karena lomba, Anik nggak bisa sampai di sini. Iya benar sih. Karena yang pertama itu mental sih Bang. Oke. Mental. Membangun mental banget ya. Mental yang pertama. Oke. Kalau itu kan kita harus biasa gimana ya Bang? Untuk pede ya. Untuk pede kita kayak orang yang banyak. Enggak insecure gitu ya. Oke. Itu sih karena lomba ini mengantarkan Anik biasa aja kalau ketemu orang, gimana Anik berinteraksi sama orang banyak, jadi pede gitu. Jadi, Abang ngecek juga IG Anik kemarin, terus juga TikToknya juga, ya kan? Itu sekarang Anik udah mulai banyak kegiatannya gitu. Apalagi kalau dari keluarga kan gimana ya, ada yang support, ada yang enggak gitu kan. Terus kalau dari pemerintahan sendiri, gimana support pemerintah? Mulai dari Anik awal karir di Miss Teen sampai sekarang gitu. Mungkin pas yang di Miss Teen sama yang di Supi itu masih pro dan kontra tuh Bang. Gimana? Masih kayak pemilu. Saat itu belum ditetapkan. Iya. Siapa wali kotanya kan masih bingung. Ya pribadi ada juga sih dapat sponsor dari kayak pejabat-pejabat yang lain juga Anik dapat. Kalau sampai sekarang? Sampai sekarang gimana? Misalnya kalau sekarang kan Anik udah mulai sibuk dengan kerjaan-kerjaan itu ada ngaruhnya nggak sih dengan Miss Teen itu? Kayak yang abang kan lihat ada Bujanggadis Awo kemarin. Oh ya. Nah, terus juga ada mungkin Bujanggadis Kota Sungai Penuh gitu. Itu ngaruh sih Bang. Itu Anik dibawa itu karena dari Miss Teen ini atau karena Anik udah pernah ikut juga Bujanggadis Sungai Penuh dulunya? Kalau kayak ngejuri gitu Bang. Ya. Itu emang karena Miss Teen multinasional ini. Makanya dipilih jadi juri. Makanya dipilih. Oke. Jadi luar biasa ya pengalaman. Sekarang ada penerusnya nggak sih Miss Teen Star untuk di Kerinci dan Sungai Penuh lah? Kalau Kerinci nggak ada. Nggak ada ya? Setelah Anik emang nggak ada yang ikut atau gimana? Setelah Anik itu mungkin di kota Jambi. Kalau di Kerinci Sungai Penuh nggak ada Bang. Kenapa kok nggak ada yang mau ngikutin? Atau memang nggak dipilih dari daerah ini atau gimana sih? Kemarin sempat seleksi buat pemilihan di Kota Sungai Penuh, tapi mungkin antusias Kota Sungai Penuh belum. Oh gitu. Belum gimana ya? Ya kan Anik juga nyari taunya di Instagram saat itu kan. Betul. Ya kenapa nggak ada istilahnya promosinya di Sungai Penuh? Ada kemarin Bang, untuk Kabupaten Kerinci sama Kota Sungai Penuh udah dibuka pendaftarannya. Tapi kayaknya nggak ada. Masih lesu ya? Masih kurang peminat. Mungkin nggak ada yang tertarik atau gimana. Emang apa bedanya dengan Bujanggadis gitu? Kalau yang Miss Teen Star ini lebih kayak Bang? Model-model gitu. Lebih ke dunia pigeon. Dunia? Pigeon. Kayak apa? Dunia. Oh, pigeon gitu ya. Oh, tahu. Ya, dunia modeling. Kalau di Bujanggadis itu lebih kayak gimana ya Bang? Memperkenalkan budaya gitu. Budaya di daerahnya gitu ya kan. Pernah ikut yang lain nggak? Kayak Bujanggadis Kota Sungai Penuh? Pernah sih. Pernah? Pernah. Oke. Berarti udah pernah ikut itu juga ya? Pernah. Bujanggadis Kota Sungai Penuh. Terus ada Hijab Queen. Ya. Udah berapa ajang yang pernah Anik ikut itu? Dari Rainbow Modeling, terus ke Miss Teen Star Jambi, Miss Teen Star multinasional itu, terus ada Hijab Queen Kota Sungai Penuh, Bujanggadis Kota Sungai Penuh, Duta Kosmetik Aman. Wih, banyak juga ya. Kalau dari sana kan udah nih. Kalau untuk karir kita juga udah bahas gitu. Kalau endorsannya gimana? Setelah dari sana
Jadi sih. Lumayan lah ya. Lumayan. Berarti udah mulai banyak yang kenal Anik sekarang. Iya. Kalau tawaran-tawaran misalnya? Banyak juga sih Bang. Banyak ya? Kayak ke kota-kota lain kan. Tapi ada yang Anik ambil, ada juga yang enggak. Itu kenapa nggak diambil misalnya? Apa alasannya gitu? Apakah tawarannya kurang atau gimana? Mungkin karena ya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tawarannya. Oke. Kan jauh juga. Misalnya kayak ke Sumbar atau ke Pulau Jawa. Mungkin nggak sama, gimana ya? Nggak sesuai gitu. Sama Anik ke sana. Ya apa ya, biaya kosnya lah ya. Kayak entah itu biaya kayak perjalanan, biaya konsumsi segala macamnya ya. Berarti nggak seimbang lah gitu. Nggak seimbang. Oke. Berarti ngambilnya sekarang untuk yang Kerinci dan Kota Sawing Penuh aja. Iya. Itu sekarang. Kalau untuk harapannya ke depan apa Anik? Harapan Anik masih pengen ada penerusnya atau pengen masih berkarir di sini gitu? Kalau di sini Anik mau ada yang jadi penerus Anik. Dan Anik masih mau berkarir sih Bang. Itu di Mistin ini untungnya gimana sih gitu? Untungnya setelah dari endorse gitu, dari banyak dikenal gitu kan, pekerjaannya maksud abang gitu? Pekerjaan soalnya ada, kalau kita habis di Mistin Star ini kita itu direkrut kayak ke Jakarta gitu. Itu mungkin karena kendalanya Anik sekolah, itu yang nggak diambil. Makanya nggak ya, diambil ada ya? kontraknya, kerjasama sama tim. Nah sekarang kan udah nggak sekolah nih, udah mulai kuliah gitu. Ada kepikiran buat nerusin karir modelingnya? Ada ya? Emang cita-cita emang lanjut ke sana aja. Mungkin ya sih. Iya. Karena ya istilahnya apa ya, fisiknya mendukung juga gitu kan. Dan rencananya kuliah di mana? Di ISI. Padang Panjang. Padang Panjang. Di ISI Padang Panjang, serius? Serius. Ngambil apa di sana? TV dan film. Oh, TV dan film. Abang dulu di sana juga? Enggak, abang pernah ditawarin kuliah ke sana kan waktu itu. Karena tapi kalau menurut abang ya, kalau Anik mau kuliah di sana, abang sangat rekomend sekali sih. Luar biasa dibandingkan ngambil sentra tasik atau apapun gitu kan. Di badan seni yang lainnya mending diisi aja. Karena apa? Abang dulu ditawarin. Waktu masih sekolah kan. Cuman abang karena selengean dan sok-sokan waktu itu nggak mau ambil gitu. Ternyata tapi kami berdua nih di sekolah. Kami berdua di sekolah yang memang hobi seni lah gitu. Jadi kita ditawarin isi barang panjang sama ada yang mau membiayai lah saat itu kan. Ada salah satu sponsor yang mau membiayai kita kuliah di sana, pejabat daerah gitu kan. Abang karena sengengean dan sok-sokan nggak mau ambil gitu kan. Tapi temen abang ini dia ngambil. Teman abang. Ya, dan alhamdulillah dia sukses sekarang karena ya bidang seni itu nggak banyak orangnya gitu. Adapun yang banyak itu ya bidang seni untuk pendidikan kan. Iya. Nah, jadi bagus ini kalau mau ambil di sana. Dan kenapa milihnya itu yang Anik bilang sebutkan tadi? Itu juga Anik cari-cari juga kan Bang infonya. Lebih tertarik ke isi kayaknya daripada yang tempat kuliah yang lain. Karena kayaknya peluang kerja juga bagus di sana. Dan kenapa milihnya jurusan yang Anik sebutkan tadi? TV dan film. Mungkin kayak gimana ya Bang? Sama kayak di film-film gitu. Kan ada, misalnya kita lagi, Anik ngambil jurusan TV dan film, pastinya kayak jadi sutradara gitu kan Bang. Kayak jadi kru-kru di belakang layarnya. Pernah ngayal sih. Mungkin lagi kerja nih, lagi syuting. Terus tiba-tiba ada yang kayak, gimana ya Bang? Atasan gitu. Mungkin mau ngenarik langsung jadi pemain tambahan jadi, gitu. Harapannya jadi apa ya, batu loncatan untuk ikutan di dalam perannya gitu. Kenapa nggak ngomong? Nggak, kan Anik tahu nggak abang dulu bikin film? Tahu nggak? Abang kan bikin film, ya film-film pendek kan? Tahu nggak? Sempat nonton nggak? Pernah nonton nggak? Pernah. Pernah kan? Iya. Nah kan abang sering bikin film tuh. Kenapa nggak ada apa ya, hasrat untuk ikut gitu? Kan kontak abang ada kan? Ada sih, ngeliat di YouTube kan Bang, YouTube abang.
kayaknya menarik juga. Mau nggak ya abang? Kan waktu itu abang nyari talent kan untuk Kota Sungai Penuh. Karena ya di film abang itu nggak mungkin dong abang bawa orang Kayu Aru ke danau gitu. Atau orang danau abang bawa ke Kayu Aru, kan nggak mungkin. Ya otomatis kalau filmnya di danau, ya abang cari orang-orang di sana gitu. Dan abang bikin film di Sungai Penuh waktu itu. Dan kenapa Anik nggak itu gitu? Kenapa ya abang nggak kepikirannya waktu itu, nggak kepikiran Anik karena abang lihat sibuk dengan mistinnya gitu kan. Jadi ya mungkin terlalu sibuk, makanya abang nggak ajak. Tapi kalau sekiranya Anik waktu itu bisa ya kenapa gitu loh. Iya kan? Ya dan sekarang kita lagi Sleeping Beauty bikin film kan. Mudah-mudahan lah kalau Anik ada waktu dan kuliahnya juga di sana gitu kan, diisi, karena kemungkinan ke depan abang bakalan stay di Padang mungkin. Juga. Ya di Padang. Mungkin kan bisa ketemu tuh, Padang Panjang kan berapa jauh lah gitu kan. Dekat juga. Jadi sekarang sekolahnya juga udah lulus ya. Udah lulus. Itu kemarin sekolahnya di SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Oh, SMA Negeri 4 ya? SMA Negeri 4? Oh. Sama. Enggak sih. Abang SMA Negeri 4. Kerinci. Tapi Kerinci gitu. Oke, dan pengalaman juga abang udah tanya gitu. Harapannya juga abang udah tanya. Kalau untuk tawaran jadi BA ada nggak? BA dari entah itu kosmetik kah, entah itu dari fashion kah gitu. Ada. Diambil? Ada sih. Ada yang diambil. Oh gitu. Itu gimana sih kerjaannya? Kalau yang online itu kita kayak promosinya lewat Instagram, WhatsApp, kayak Facebook, lebih kayak gitu sih. Berarti memang brand ambassador-nya gitu? Ada sih. Diambil? Diambil. Oh berarti banyak ya jobnya sekarang ya? Dibilang banyak enggak juga. Mungkin ada yang mau nawar. Iya, barangkali ya ada teman-teman. Kan abang banyak kenalan kosmetik nih. Iya. Kan abang kan orang kosmetik kan dulunya, dan sekarang pun masih sih, kayak brand Paragon kayak Wardah, Emina gitu kan, Makeover, terus Maybelline juga sempet, apalagi ya, Skintific, YOU. Jadi abang orang-orang itu masih kenal semua gitu, orang-orang brand-brand kosmetik itu kan. Ya mudah-mudahan ada tawaran ya habis ini. Nggak, kira-kira Anik emang udah klub di isi Padang Panjang, atau pengen ada kepikiran untuk luar daerah di Jawa mungkin gitu? Kemarin sih kan kalau isinya ada satunya yang di Jogja. Niatnya sih mau di Jogja, tapi nggak dibolehin. Kenapa? Di Sumatera aja kalau bisa. Jauh ya? Jauh. Kalau ada apa-apa kan jauh, kalau orang tua mau. Oke, abang kembali lagi nih ke topik yang pertama tadi, kan masalah support keluarga gitu. Iya, itu ngaruh banget. Sampai ke kuliah pun begitu juga. Ya. Emang gimana sih di keluarga Anik itu? Kayak dibilang dikekang, enggak sih. Oke. Mungkin orang tua Anik ngelakuin hal kayak gitu demi kebaikan Anik juga. Kalau dikasih kebebasan, enggak terlalu sih bang. Enggak terlalu ya? Kalau apa-apa dikawanin, ditemenin, kayak ya gimana ya? Iyalah, Anik anak yang keberapa? Anak bungsu. Pantes lah, ya iyalah anak bungsu, istilahnya apa ya? Istilahnya apa ya? Kayak brand ambassador-nya keluarga lah gitu, anak kesayangan lah istilahnya kan. Ya sama sih di keluarga abang juga, anak perempuan paling bungsu juga pasti kemana-mana dianterin, ditemenin gitu. Ya pasti dijaga lah, apalagi perempuan lagi kan gitu. Dan selama mengikuti ini kayak ditawarin gitu. Kalau untuk sekarang pemerintah masih perhatiin nggak untuk yang seprofesi dengan Anik gini? Misalnya kayak ada event-event nasional ataupun event-event daerah, kalian tuh ditawarin nggak dari pemerintah? Ditawarin buat ikut gitu? Iya, entah itu jadi apa namanya Putri Indonesia gitu. Iya, kayak gitulah. Tapi ini sekarang nggak ada bang. Kenapa? Nggak tahu juga. Emang
ada jatahnya masing-masing tiap tahun, yang ini. Kan Ani kan 2021. 21. Mungkin itu karena dari diri sendiri sih Bang, kalau pemerintah yang narik itu jarang, mungkin kayak ajang-ajang yang pemerintahan kayak Bujang Gadis Jambi, itu mungkin dari pemerintah. Itu diajak pemerintah. Kayak Anik itu swasta. Oh, berarti nggak diajak pemerintah? Nggak ada. Emang dari diri sendiri. Kayak yang abang lihat di apa namanya, di Instagram gitu kan, Anik jadi juri lah segala macam itu berarti bukan tawaran dari pemerintah? Oh itu iya. Ya. Iya. Dari kayak direkrut dari diminta dari pemerintah. Nah ini abang yang tertariknya gini nih, Bujang Gadis Awo kemarin. Bujang Gadis Awo. Rawang, ya kan? Ya. Setelah itu pemilihan Bujang Gadis Rawang ini ada setelah Anik atau sebelum Anik emang udah ada? Kalau Bujang Gadis Awo itu sebelum Anik. Itu dari memang Anik udah ada? Masih kecil itu emang udah ada. Oh berarti pengkaderannya segitunya ya? Di Rawang? Ya karena di tempat abang nggak tahu lah ya. Tapi di Sula setahu abang tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Baru kan Bang? Iya. Karena untuk tingkat kecamatan atau itu kita nggak pernah dengar gitu. Kalau di Rawang emang dari dulu, dari Anik masih kecil, pernah sih Bang, kan masih kecil dibawakan sama orang tua, yuk lihat ada acara gitu di gedung katanya. Ya udah lihat ikutan, lihat kakak-kakak senior kan lagi lomba, kapan ya bisa gini gitu. Kalau setahu Anik di Kota Sungai Penuh, apa Kecamatan Rawang yang mengadakan event itu atau di kecamatan lain juga ada? Kecamatan lain juga ada. Berarti di Sungai Penuh kayak gitu ya? Iya, di Sungai Penuh gitu. Oh gitu. Dan Anik jadi jurisan itu? Ya. Itu kapan waktunya kemarin itu? Kalau nggak salah Agustus kemarin Bang. Agustus tahun kemarin? Iya. Berarti ini bentar lagi Agustus lagi nih? Agustus untuk yang di kota. Oh yang di kota. Berarti perwakilan yang dari kecamatan untuk mewakili ke Kota Sungai Penuh. Ke tingkat kota ya? Kalau untuk 2023 ini belum, masih belum ya? Masih belum, kayaknya mau dibuka lagi kayaknya. Untuk tingkat kecamatannya? Udah kan kemarin. Udah selesai. Berarti ini nunggu yang tingkat kotanya lagi. Iya. Oke luar biasa. Nah, ini sekarang pertanyaan pertanyaan terakhir lah. Boleh. Gimana seorang Anik dengan profesi sebagai mistin melihat Kota Sungai Penuh yang sekarang? Apa yang bisa dikembangkan dan apa yang kurang gitu? Yang harus dikembangkan. Kalau wisata kita punya Bukit Kayangan, kayak di Pati Kopi, di Pati 7 Kota Sungai Penuh. Masuklah. Masuk. Menurut Anik sih dari kita ini pemuda-pemudi Kota Sungai Penuh itu yang harus digerakin untuk memajukan Kota Sungai Penuh. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin nunggu orang dari kota lain untuk membangun Kota Sungai Penuh. Kan sekarang lebih kayak anak-anak remaja sekarang itu sih Bang yang banyak kan. Mungkin apa sih yang membuat daya tarik mereka untuk Kota Sungai Penuh? Kayak bikin gong bule udah ada. Itu dari pemuda-pemudi Kota Sungai Penuh juga. Dari Anik sih ditambah lagi. Iya, kayak buat membangun komunitas-komunitas gitu. Komunitas gitu. Anik ikut komunitas nggak? Yang Bujang Gadis itu. Bujang Gadis ya. Oke, kalau organisasi? Organisasi kayaknya belum. Belum ya? Belum ada. Oke. Dan yang pastinya pengkaderannya lah ya, jalan terus ya. Dan ada nggak upaya kayak Anik dan juga tim-tim dari Mistin Star untuk meningkatkan kecenderungan ataupun biar orang tuh semangat lah untuk ikutan kayak gini? Ada sih Bang. Bikin kayak kan yang kemarin tuh lesu gitu kan. Ada nggak kita kayaknya ubah strategi nih gitu? Kayaknya lebih bikin eventnya lebih menarik gitu. Padahal kalau brosur udah tersebar Bang. Mungkin dari di Kota Sungai Penuh dan di Kabupaten Kerinci itu mereka ada IO-nya nggak sih? Orang-orangnya? Ada sih. Ada ya? Ada. Tapi kok nggak kelihatan ya? Bersembunyi. Vision gitu. Yang Vision. Kan tim abang juga ada yang ikut Rainbow apa namanya? Rainbow Modeling. Rainbow Modeling kan? Ya. Ada 2 orang kalau nggak salah. Yang ikut Rainbow Modeling. Untuk 2023? 2022 kalau nggak salah. Oh yang kemarin. Yang kemarin. Oke.
Dan terima kasih Nick atas waktunya yang singkat ini. Dan udah lama nggak ketemu, dan mudah-mudahan ya Anik sukses lah ke depannya. Amin. Dan ya mudah-mudahan juga udah daftar di ISI. Udah lulus. Udah lulus. Berarti tinggal kuliah. Tinggal nunggu kuliahnya. Iya. Udah ke sana belum? Rencananya Juni. Juni ini. Berarti belum, rencananya di asrama apa di itu kos? Kayaknya mau ngekos sih. Ngekos ya. Kan ada asramanya juga. Ada asrama. Berarti belum nyari kosnya di sana? Udah. Udah nyari kos. Datang lagi ke sana. Oh, berarti udah pernah ke sana sebelumnya? Udah. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan sukses lah buat kuliahnya juga, buat kegiatannya juga, buat endorsannya juga. Amin. Mudah-mudahan tambah banyak lah. Amin. Ke depannya. Dan mudah-mudahan kita masih bisa ngobrol di lain kesempatan dengan tema yang lain, mungkin misalnya ya kan. Dan kalau abang bikin film, kalau di Sungai Penuh, mudah-mudahan Anik bisa ikut lah ya. Mudah-mudahan sih Bang. Ya kalau enggak di Sungai Penuh, mungkin di Padang gitu, atau di Padang Panjang gitu, atau di Bukit Tinggi mungkin. Dekat juga sih Bang. Padang Panjang, Bukit Tinggi. Itu Padang Panjang Bukit Tinggi itu setengah jam lah. Boleh. Kayak dari Siulak ke Sungai Penuh. Sungai Penuh. Oke, terima kasih Nick. Sama Bang.